Jumpa lagi di Perspektif. Saya Aji. Dan saya Kolbi. Ji, dari sisi industri, apa saja yang akan dibahas dalam episode Perspektif kali ini? Dari sisi industri, kita akan bahas mengenai perkembangan persepsi konsumen serta kinerja penjualan otomotif pada bulan April. Dari sisi makro dan pasar keuangan, apa yang akan dibahas, Bi? Dari sisi makro dan pasar keuangan, yang akan dibahas adalah terkait dengan rilis neraca pembayaran Indonesia terbaru serta hasil rapat Dewan Gubernur BI. Wah, topik kali ini padat dan penuh banget insight ya. Oleh karena itu, saksikan terus episode kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan kondisi konsumer pada April lalu, yakni pada periode libur Idul Fitri. Data pertama mengenai kondisi persepsi konsumen yang tercatat sedikit membaik pada bulan April, dan ini terlihat dari indeks keyakinan konsumen mengalami sedikit peningkatan menjadi 121,7 dari sebelumnya 121,1. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan dari persepsi kondisi ekonomi saat ini yang tercatat pada seluruh komponen seperti penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, serta indeks pembelian barang tahan lama. Namun demikian, sebenarnya angka ini masih di bawah rata-rata dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, indeks ekspektasi konsumen masih mencatatkan penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang mengindikasikan persepsi konsumen itu cenderung turun terhadap kinerja ekonomi di masa depan. Penurunan persepsi konsumen pun terindikasi dari kinerja penjualan retail. Indeks penjualan real Bank Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi pada April, yakni sebesar minus 2,2% secara tahunan. Angka ini berkebalikan dengan realisasi kinerja Maret yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,5%. Selanjutnya, kita akan membahas indikasi kinerja penjualan durable goods yang tercermin dari penjualan motor dan mobil. Penjualan sepeda motor tercatat turun pada April sejalan dengan libur Idul Fitri. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI melaporkan penjualan sepeda motor pada April sebanyak 406,7 ribu unit, turun sebesar 24,9% secara bulanan dan mencatatkan kontraksi lebih dalam dibandingkan dengan bulan Maret yang tercatat turun 6,8%. Secara tahunan, angka penjualan juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan April, yakni turun sebesar 3,0%, melanjutkan penurunan yang terjadi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,2%. Serupa, penjualan mobil juga mengalami kontraksi pada April sejalan dengan adanya libur Idul Fitri. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat bahwa penjualan mobil pada April mencapai 51,2 ribu unit, turun 27,8% dibandingkan dengan Maret. Meski begitu, secara tahunan sebenarnya penjualan mobil tercatat tumbuh 5%, setelah sebelumnya di bulan Maret itu terkontraksi 5,1%. Kami menilai dengan perkembangan persepsi konsumen terakhir yang cenderung menurun, hal ini mempengaruhi minat konsumen terhadap pembelian barang tahan lama seperti mobil dan motor. Secara kumulatif, pada Januari hingga April 2025, penjualan mobil maupun motor mencatatkan kontraksi sebesar 2,9% year-on-year dan 3,0% year-on-year. Defisit transaksi berjalan Indonesia menyempit menjadi 0,18 miliar dolar AS atau setara dengan defisit 0,05% dari PDB pada triwulan 1 2025. Dari sebelumnya 1,13 miliar dolar AS atau setara dengan defisit 0,31% dari PDB pada triwulan 4 2024. Penurunan defisit ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan dalam surplus neraca dagang barang. Baik ekspor dan impor barang sebenarnya menurun secara triwulanan, namun kontraksi impor, khususnya impor non-migas, lebih signifikan yang mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi domestik. Sementara itu, defisit dari pendapatan primer dan neraca jasa cenderung mengalami pelebaran, sehingga secara agregat transaksi berjalan masih mencatatkan defisit. Secara total, meskipun defisit transaksi berjalan mengalami penurunan,
namun neraca pembayaran Indonesia atau NPI masih mencatatkan defisit sebesar 0,79 miliar dolar AS akibat dari defisit komponen lainnya yaitu transaksi finansial. Kita beralih kepada hasil pengumuman Rapat Dewan Gubernur atau RDGBI pada bulan Mei 2025 lalu. BI memutuskan untuk memotong suku bunganya sebesar 25 basis poin ke level 5,5% dari sebelumnya 5,75%, yang merupakan penurunan suku bunga kedua kalinya pada tahun 2025 setelah pemotongan pada bulan Januari lalu. Langkah tersebut mencerminkan komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang pada triwulan 1 cenderung melambat. Penurunan suku bunga tersebut dilandasi oleh 3 pertimbangan utama, yakni inflasi domestik yang terkendali, rupiah yang stabil, dan perlunya penguatan momentum ekonomi. Tidak hanya itu, dalam RDG bulan Mei lalu juga BI kembali memperlonggar kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pernyataan dari RDG BI tersebut mencerminkan arah kebijakan BI yang cenderung bergeser menjadi lebih pro-growth, sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik. Peluang ini kemudian diperkuat dengan semakin menurunnya ketidakpastian global pasca menurunnya tensi perang dagang AS dan Tiongkok serta terjaganya tingkat inflasi domestik. Kami pun masih melihat bahwa BI masih memiliki ruang pemotongan suku bunga ke depannya, dan kami perkirakan bahwa BI masih memiliki ruang pemotongan hingga 25 basis poin di tahun 2025 ini. Dengan suku bunga yang sudah mulai turun, bagaimana sih dampaknya terhadap industri otomotif serta konsumsi? Kami melihat penurunan suku bunga kali ini dapat berdampak positif terhadap penjualan otomotif ke depan. Selain itu, penurunan suku bunga kami juga harapkan dapat mengakselerasi belanja konsumen sehingga memberikan multiplier positif terhadap perekonomian. Sekian perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.